Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih di topik tentang budgeting satu, yaitu tentang profit planning. Kita masuk sekarang ke part yang kedua. Nah, kalau tadi di part yang pertama kita sudah belajar tentang konsep dasar dan teori dasar atas yang namanya budgeting dan profit planning. Ada di situ perencanaan, tujuan organisasi, perencanaan atau planning, kemudian sampai masuk kepada profit planning. Ada prinsip-prinsip dasar profit planning, ada kelemahan dan keunggulan dalam profit planning. Sudah secara panjang lebar dibahas di part yang pertama. Sekarang kita masuk ke part yang kedua. Part kedua mengenai profit planning ini kita akan berbicara implementasi atau praktek nyata, praktek real dari yang namanya profit planning. Artinya, kita akan menyusun satu penganggaran berupa perencanaan laba di satu perusahaan. Bagaimana sih kita menyusunnya? Bagaimana kita membuatnya? Mulai dari atas sampai dengan dari bawah, mulai sampai dengan di bawah, mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana menyusun suatu profit planning di satu perusahaan. Oke, sebelum masuk ke situ perlu kita pahami bersama ya. Jadi ketika kita belajar cost counting atau akuntansi biaya itu, kalau bagi saya dan tentunya juga bagi Anda harus juga memiliki pemahaman yang sama. Jadi kalau belajar cost counting itu yang pertama tidak boleh menghafal. Haram hukumnya untuk menghafal di dalam belajar akuntansi biaya. Enggak ada yang dihafal sama sekali dan tidak boleh untuk dihafal sama sekali. Belajar akuntansi biaya itu bukan belajar peraturan, bukan belajar SAK, standar akuntansi keuangan, tidak. Ya, terus apa dong Pak yang dipelajari? Yang dipelajari di sini adalah tentang logika, tentang pemikiran, implementasi, konsep-konsep dasar akuntansi. Oke. Kemudian yang kedua, belajar cost counting itu sama dengan belajar perusahaan manufaktur atau manufacturing company. Jadi ingat ya, walaupun juga akuntansi biaya itu bisa diterapkan di perusahaan dagang dan perusahaan jasa, namun itu hanya dalam porsi yang kecil saja. Majority cost counting will be implemented widely in manufacturing company. Secara garis besar, semua topik-topik yang dibahas di akuntansi biaya itu akan diterapkan secara penuh di perusahaan manufaktur. Ingat itu. Jadi kalau kita belajar akuntansi biaya berarti kita sedang belajar perusahaan manufaktur. Yang kedua, yang ketiga, ingat kata-kata saya juga bahwa kalau kita belajar akuntansi biaya atau cost counting, maka pada hakikatnya kita sedang belajar income statement. Ingat, sekali lagi saya ulang, kalau kita belajar cost counting, pada dasarnya kita sedang mempelajari income statement. Pak, income statement kan simple Pak, cuma dari sales sampai dengan yang paling bawah itu net income, kan simple Pak. Iya, sepertinya memang simple, tetapi di balik bentuk sederhana dari income statement itu ada faktor-faktor atau ada hal-hal yang terlibat di situ tuh banyak sekali. Dan itu bisa kita pelajari, kita bisa ulik secara lebih detail supaya kita dapat memperoleh satu simpulan tertentu dengan tentang khasanah keilmuan akuntansi biaya ini. Oke, itu ya. Jadi jangan pernah sekali-kali dihafal. Jadi akuntansi biaya itu bukan AKM, akuntansi keuangan menengah, lain sekali. Mungkin kalau AKM ada porsi menghafalnya lebih banyak daripada cost counting atau akuntansi biaya. Jadi intermediate accounting itu bicara lebih banyak ke tentang standar. Tapi kalau cost counting enggak ya. Jadi lebih mudah kalau bagi saya belajar cost counting itu sangat jauh amat lebih mudah daripada intermediate accounting. Jangan dihafal. Yang kedua, ingat bahwasanya kita sedang belajar manufacturing company, dan yang ketiga lagi ingat bahwasanya kita sedang belajar income statement. Wabil khusus di topik kali ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari itu murni tentang income statement.
yaitu tentang budgeting, dalam hal ini adalah profit planning. Seperti sudah saya sampaikan tadi di awal-awal bahwasanya kalau kita berbicara tentang profit planning, maka kita akan membahas secara panjang lebar tentang income statement. Oke. Nah, di topik yang kedua, di part yang kedua ini, seperti sudah saya ungkapkan tadi di awal, bahwasanya kita akan membahas implementasi profit planning. Kalau begitu, bahasa simpelnya adalah kita semacam ingin membuat atau memprepare, menyiapkan satu laporan keuangan yang bernama income statement. Tapi yang harus dipahami di sini, income statement yang akan dihasilkan di topik pembahasan budgeting kita yang di sini ini, bahwa income statementnya itu bukan merupakan laporan keuangan hasil dari kinerja bisnis. Ingat, kita sedang bicara budgeting atau perencanaan, profit planning, maka kita sedang berbicara di awal periode. Kalau di awal periode kita bisa menyusun laporan keuangan yang bernama income statement, itu artinya kita hanya membuat prognosis income statement, bukan income statement real hasil dari kinerja bisnis, melainkan hanya income statement dalam tanda kutip perencanaan atau planning. Kita sedang merencanakan income statement untuk beberapa periode ke depan. Dalam hal ini adalah 1 tahun ke depan. Oke. Jadi kita akan masuk ke periodic profit budgeting. Lupa kenapa kok disebut sebagai periodic profit budgeting? Lah iya, yang namanya income statement itu kan dibuatnya secara reguler, berulang terus secara periodik. Profit budgeting ya sama aja dengan profit planning. Oke, langsung saja. Hal mendasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu kalau kita berbicara tentang budgeting dalam hal ini adalah profit planning adalah sebagaimana saya gambarkan di sini. Ini saya hilangkan dulu supaya lebih enak dilihat. Oke, yang sedang kita bicarakan di sini adalah tentang perencanaan. Jadi kalau kita berbicara budgeting, penganggaran, maka kita ini sedang pada hakikatnya ingat tadi bahwasanya budgeting itu kan bagian dari perencanaan ya. Jadi kalau budgeting itu sudah pasti perencanaan. Perencanaan belum tentu budgeting. Dan kalau kita berbicara tentang perencanaan pasti disusunnya di awal. Kalau kita menyusun sesuatu di awal, maka kita sifatnya memprediksi atau memperkirakan atau mengestimasi. Oke, artinya sesuatu itu belum kita kerjakan atau belum dilaksanakan aktivitasnya. Kalau begitu kita berada di mana? Kita berada di awal periode. Sehingga fokus kita kalau kita berbicara tentang budgeting, ingat ya, fokus kita kalau kita berbicara tentang budgeting atau profit planning adalah fokusnya berada di awal periode. Sehingga kalau saya gambarkan ke dalam sebuah timeline akan menjadi seperti ini. Oke, perhatikan. Misalkan ini ada satu garis lurus ini melambangkan timeline. Ini ada titik awal, beginning, dan ini adalah titik akhir. Misalkan ini adalah perjalanan bisnis satu perusahaan. Ini awal periode, ini akhir periode. Jadi kalau misalkan ada income statement untuk periode tahun 2019 atau for the period ended 31st December 2019 itu misalkan. Maka titik awal ini tanggalnya adalah 1 Januari 2019. Kemudian titik akhir di sini tanggalnya adalah 31 Desember 2019. Oke. Kalau nanti laporan keuangan beneran, income statement-nya itu income statement yang beneran melaporkan hasil kinerja bisnis, pasti akan dihasilkan di titik ending di sini kan gitu. Ya, pasti akan dihasilkan di titik ending ini. Ini kalau laporan keuangan yang sebenarnya. Ya, kalau laporan laba rugi yang beneran pasti di sini dibuat dan diproduksinya di sini. Nah, sekarang kita tidak akan membahas itu. Kita tidak akan membuat laporan keuangan dalam hal ini income statement yang beneran, tidak. Tetapi kita akan membuat prognosis rencana income statement atau rencana laporan laba rugi untuk selama satu periode ke depan. Berarti posisi kita sedang berada di sini. Ya. Posisi kita berada di sini.
Loh Pak, berarti untuk rencana profit planning, income statement tahun 2019 berarti dibuatnya di awal tahun 2019 dong Pak. Yes. Atau bisa juga disebut dikatakan sebagai akhir tahun 2018. Boleh dong Pak. Yes, definitely yes. Berarti Pak, fokus kita kan di sini. Berarti fokus kita sama aja di akhir tahun 2018 untuk menyusun income statement, profit planning, income statement rencana tahun 2019. Jawabannya iya, sudah tentu, sudah pasti. Oke. Jadi ingat ya, posisi kita berada di awal periode. Sehingga kita membuat profit planning yang sifatnya adalah estimasi. Kenapa sifatnya estimasi? Wong posisi kita masih di sini. Perusahaannya itu baru berada di tanggal 1 Januari. Apakah dia sudah bekerja? Apakah dia sudah menjalankan proses bisnis untuk tahun 2019? Jawabannya adalah sudah barang pasti belum. Kalau begitu, angka-angka yang ada di income statement yang dihasilkan dari dibuat di periode di awal periode ini merupakan sifatnya semuanya estimasi. Ya, estimasi. Baru prediksi, ini belum realisasi. Nah Pak, kalau yang di titik ending itu berarti sudah merupakan realisasi. Ya iyalah. Kalau di sini di titik awal ada planning, berarti di titik akhir ada realization. Kalau di titik awal di sini merupakan estimasi, maka di titik akhir di sini ada kondisi actual yang merupakan realisasi. Oke. Nah, membandingkan antara estimasi dan realisasi ini nanti ada topik bahasan tersendiri di cost counting, yaitu tentang standar costing. Oke, kita tidak akan membahas yang di sini. Sekali lagi, kita hanya akan berfokus dan membahas yang di sini di titik awal, yaitu beginning of the period. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah paham ini ya? Ingat bahwasannya yang akan kita bicarakan semuanya ini adalah estimasi dan kita berada di posisi awal periode. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau begitu namanya adalah budgeted income statement. Dan di part yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwasanya income statement itu sifatnya periodic, less than 1 year, not more than 1 year, sehingga merupakan periodic operational profit budget. Periodic operational profit budget. Kenapa kok income statement itu merupakan kegiatan operasional? Loh iya, yang dilaporkan di situ itu adalah proses bisnis yang day to day dalam kesehariannya si perusahaan itu melakukan aktivitas tersebut. Mulai dari aktivitas membeli bahan baku, kemudian berproduksi, mengubah raw material menjadi finished good, lantas kemudian finished goodnya itu dijual. Itu proses bisnisnya si perusahaan manufaktur dan hasil kinerja proses bisnisnya itu dilaporkan dalam bentuk income statement, sehingga income statementnya itu merupakan periodic operasional profit budget. Dan budgeted income statement itu, sekali lagi saya ulang lagi, jangan sampai lupa, budgeted income statement, maka fokus kita adalah terletak pada laporan laba rugi. Kita tidak akan sama sekali membahas tentang neraca. Ya disinggung sedikit-sedikit bisa lah. Pasti yang dilihat itu hanya komponen inventory, tidak yang lainnya. Kita tidak akan membahas aset tetap. Kita tidak akan membahas utang. Kita tidak akan bahas equity dan juga kita tidak akan membahas tentang cash flow, enggak. Ya, yang akan kita bahas itu mainly hanya just only income statement. Oke. Nah, untuk berpraktik atau mengimplementasikan, dalam rangka mengimplementasikan budgeted income statement dalam konteks profit planning, maka di buku Pak Carter halaman 9, di buku Pak Carter halaman 9 di sini sudah dicontohkan satu set contoh untuk menyusun satu budgeted income statement. Perusahaannya namanya adalah Franklin Company. Nah, ini contohnya ada di halaman 9 ya. Contohnya ada di halaman 9, Exhibit 15 strip 1, Exhibit 15-1. Perhatikan yang di situ. Oke.
Nah, ilustrasinya saya summary-kan dulu data umumnya. Ilustrasinya itu ada perusahaan namanya Franklin Company. Tentu saja pasti perusahaannya manufaktur dong, Pak. Lah iyalah. Ya iya. Wong tadi sudah saya bilang kalau belajar akuntansi biaya berarti belajar perusahaan manufaktur, nggak usah ditanya lagi. Oke, Franklin Company, perusahaan manufaktur. Kemudian perusahaan ini, si Franklin Company ini menjual barangnya di dua wilayah. Katakanlah ini wilayah barat dan wilayah timur, West and East, wilayah barat dan wilayah timur. Ini area penjualan produknya si Franklin Company. Terus material yang dibutuhkan atau diperlukan dalam rangka proses bisnisnya si Franklin Company itu terdiri dari tiga macam raw material, yaitu namanya material X, material Y, dan material Z. Nah, material ini X, Y, Z, ketiga material ini akan diolah atau diproses oleh departemen produksi atau producing department. Ada tiga producing department, yaitu yang ada di Franklin Company ini, yaitu departemen cutting, kemudian departemen assembling, dan departemen finishing. Oke, nah ini tiga departemen ya yang berada di Franklin Company. Kemudian hasil dari pengolahan yang sudah dilakukan oleh departemen produksinya si Franklin Company ini akan menghasilkan tiga macam produk. Jadi Franklin Company itu punya tiga macam produk yang akan dia jual, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Oke, produk A, produk B, dan produk C. Nah, ini data umumnya ya. Oke, saya ulang sekali lagi bahwa data umumnya ini ada perusahaan namanya Franklin Company, pasti perusahaan manufaktur kan gitu. Kalau perusahaan manufaktur, oh berarti dia butuh raw material. Oke, raw materialnya ada tiga ternyata, X, Y, dan Z. Runut gitu ya. Jadi saya ulang, ini jangan dihafal, sekali lagi jangan dihafal. Logikanya dirunut dari awal. Oke, saya ulang lagi. Bahwa ada perusahaan namanya Franklin Company. Nah, Franklin Company ini pasti perusahaan manufaktur. Kalau dia perusahaan manufaktur, maka dia akan mengubah raw material menjadi finished good. Nah, raw materialnya terdiri dari tiga macam, yaitu material X, material Y, dan material Z. Kemudian itu sisi input. Kemudian sisi proses. Sisi prosesnya itu dia mengubah raw material menjadi finished good. Siapa yang terlibat dalam pengubahan itu? Yaitu departemen produksi. Nah, departemen produksinya ada tiga, yaitu departemen cutting, assembling, dan finishing. Lupa kalau begitu dia menerapkan proses costing dong, Pak. Lihat jelas. Semenda dalam perusahaan itu ada tiga departemen, kemudian berurutan, katakanlah demikian, ada cutting, assembly, dan finishing. Pasti itu nanti dia akan menerapkan proses costing. Ya, penerapan proses costing dalam hal apa sih, Pak? Dalam hal pembebanan manufacturing cost-nya. Ini tidak mungkin ini perusahaan ini menerapkan job costing, enggak. Gitu ya. Itu yang kedua, sisi proses. Kemudian sisi output. Sisi output berarti produk jadi. Produknya si Franklin Company ada tiga, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Nah, produknya dijual kemana? Ke dua pasar, yaitu pasar barat dan pasar timur. Oke, jadi kita sudah tahu gambarannya ya, nggak perlu dihafal. Oke, nah sekarang kita topiknya kan mau membuat budgeted income statement. Data terkait dengan penyusunan budgeted income statement itu sudah ada seperti yang saya sebutkan tadi di exhibit 15.1 yang ini tadi ya. Ini adalah data untuk kita menyusun budgeted income statement exhibit 15-1. Pak, kok datanya panjang seperti ini, Pak? Oke, sekali lagi saya peringatkan, nggak usah takut, nggak usah gentar, jangan sekali-kali dihafal. Nggak ada hafalan sama sekali, haram hukumnya menghafal. Loh Pak, kalau begitu terus gimana, wong datanya aja banyak panjang begitu, Pak? Oke, datanya akan saya pecah-pecah supaya kita tidak menghafal. Memecahnya bagaimana, Pak? Supaya kemudian otak kita tidak kebanyakan memori dan bisa mengingatnya dengan lebih mudah. Memecahnya adalah dengan kita bandingkan dengan konsep income statement. Lagi-lagi income statement, ya.
Gimana sih Pak? Maksudnya Pak? Maksudnya gini, data-data yang ada di Exhibit 15 strip 1 yang ini ya, pasti semuanya data tentang income statement. Income statement isinya apa? Sales. Oh, berarti nanti ada dong data mengenai sales, ada price, ada quantity sold. Jelas. Kan gitu kan? Kemudian, oh isi yang kedua income statement COGS. Berarti ada dong itu nanti isinya berbicara tentang biaya produksi DM, DL, FOH. Kemudian ada raw material, kemudian ada WIP dan ada FG. Ya jelas. Simple kan? Simple. Kemudian lupa ada operating expense, berarti ada biaya marketing dan ada biaya general and administratif dong Pak datanya. Jelas pasti itu tidak terhindarkan. Oke, paham? Kalau ini saya runutkan lagi ke bawah sampai net income, berarti ada data mengenai pajak dong Pak. Ada other income dan other revenue dong, other income dan other expense. Ada other revenue dan other expense dong Pak. Ada. Kalau mau diniatin kan gitu. Cuman biasanya kalau kita belajar cost counting, kita belajar income statementnya itu cuman sampai batas income from operations atau operating income. Paham ya? Jadi jangan dihafal. Oh Pak, berarti nggak usah dihafal. Tidak. Berarti datanya data terkait dengan sales, data terkait dengan biaya produksi, dan data terkait dengan biaya non produksi atau non production cost atau non inventoriable cost atau period cost, sama aja, atau SGA expense. Nah, sekarang kita lihat. Sekali saya ulang ya, data yang di Exhibit 15 strip 1 ini akan saya pecah-pecah datanya menjadi segmen-segmen bagian dari income statement. Oke, yang pertama berarti saya harus punya data mengenai penjualan atau sales data. Sales datanya ada apa? Ada, ini loh sales datanya saya pecah. Produknya kan tadi ada 3, produk A, B, dan C. Ingat ya, X, Y, Z, dan A, B, C ini sama-sama produk. Tapi bedanya adalah X, Y, Z ini adalah produk untuk digunakan dalam proses produksi. Namanya material X, Y, dan Z. Dibelinya dari vendor. Sementara A, B, C ini adalah produk yang dihasilkan oleh si Franklin. Inilah yang dijual kepada si konsumen. Loh Pak, kalau Franklin Company ngejual produknya adalah yang dijual produk X, Y, dan Z, itu namanya bukan perusahaan manufaktur. Itu namanya perusahaan dagang. Paham ya? Oke, kalian harus paham itulah, di luar kepala yang kayak begitu itu. Oke, kemudian data mengenai penjualannya ini kuantitas, data kuantitas nih. East dan West, timur dan barat. Dijual di timur produk A berapa, dijual di barat produk C berapa. Datanya ada di sini kuantitasnya. Kemudian ini harga jualnya. Produk A harganya berapa, produk B berapa, produk C berapa. Paham itu? Oke ya. Sales, data sales sudah ya. Data sales, total sales atau total revenue itu kan sama dengan selling price dikalikan dengan quantity sold. Intinya kan itu isi dua hal itu isi dari sales. Berarti datanya data price dan data quantity. Selesai. Kemudian yang kedua adalah COGS. COGS ya, sekali lagi saya ulang, COGS itu nama lainnya adalah inventoriable cost atau manufacturing cost atau production cost. Oke, paham itu? Saya ulang bahwa COGS itu nama lainnya berbicara biaya. Nama istilah lain dari COGS itu adalah inventoriable cost atau manufacturing cost atau production cost. Production cost atau manufacturing cost yang gimana Pak? Yang sudah dikeluarkan menjadi miliknya si barangnya, inventorinya menjadi miliknya konsumen, bukan lagi menjadi punyanya si perusahaan. Oke, kalau kita berbicara tentang inventoriable cost, artinya di situ kan kata kuncinya adalah inventory. Oke, kita berbicara inventory dong Pak. Iya. Inventorinya apa aja? Ada DM, ada WIP, ada materials, ada work in process, dan ada finished good. Ada dong Pak datanya. Jelas ada. Masa tidak ada? Paham? Data tentang COGS berarti ada inventory Pak, inventoriable cost. Oke, DM. Di sisi input ada material. Dalam hal ini direct material. Oke, saya ulang ya. Jadi di sisi input ada direct material.
Nggak usah dihafal, ini sekali lagi jangan pernah dihafal. Di sisi input ada, gunakan konsep IPO. Di sisi input ada direct material, di sisi proses ada work in process, di sisi outputnya ada finished goods. Sehingga inventory di perusahaan manufaktur itu jelas ada 3, ya, bukan hanya satu. Kalau perusahaan dagang cuma satu, yaitu inventorinya barang dagangan, merchandise inventory, selesai, kan gitu. Nah, data mengenai direct material ada Pak? Ada. Nah, ini data mengenai direct material, yaitu X, Y, dan Z tadi. Ya, X, Y, dan Z. Oh, X, Y, dan Z. Ini beginning inventory-nya kuantitasnya sekian, ending inventory-nya kuantitasnya sekian. Kemudian ini cost per unit atau unit cost dari masing-masing produk X, Y, dan Z atau material X, Y, dan Z. Paham sampai di sini? Ngerti ya? Ngerti lah. Kemudian yang kedua WIP. Di sini Pak Carter bilang khusus untuk WIP, kata dia, kata Pak Carter nih, WIP-nya none at the beginning or end of the period. Ya, sekali saya ulang, WIP-nya, work in process-nya adalah none at the beginning or end of the period. Jadi simpulannya apa? Si perusahaan ini, Franklin Company ini, dia tidak punya saldo awal dan saldo akhir atas inventory yang bernama work in process. Paham? Oke. Kemudian yang ketiga finished goods. Finished goods. Finished goods-nya tentunya adalah produk A, B, dan C. Makanya kan tadi ingat saya bilang toh, XYZ dan ABC dalam konteksnya perusahaan Franklin Company beda. Kalau XYZ itu adalah produk yang merupakan material, sementara kalau ABC adalah produk yang dijual oleh si Franklin, atau dengan kata lain dia merupakan finished goods bagi Franklin Company. Kita lihat ada saldo awal in unit, fisik ya, ini fisik. Saldo awal beginning, kemudian ini nilai per unit atau cost per unit atas masing-masing produk ini A, B, dan C ini. Ya, ini cost per unit. Pak, ini harga jual atau bukan sih? Jelas bukan. Mosok ini harga jual. Ini cost per unit. Ya, cost per unit. Cost per unit ini pasti, ya, pasti saya ulang, pasti lebih kecil daripada selling price. Ya, nggak percaya? Coba kita cek. Produk A ya, ingat-ingat di sini produk A, cost per unitnya 140. Dijual berapa? Kita cek. Wah, 200. Gitu? Pasti dong, pasti selling price atau sales price itu lebih gede daripada cost per unit. Kita cek lagi, nggak percaya. Loh, ini paling kecil nih 100. Dijual dengan harga produk C ini 100. Berarti cost per unitnya pasti lebih kecil dong Pak daripada 100. Jelas pasti. Kita cek, nggak percaya. Nih, berapa nih? 75. Oke, ngerti ya? Loh Pak, kenapa begitu sih Pak? Lihat jelas lah. Ini adalah sekali lagi kita membahas tentang perusahaan atau organisasi bisnis atau unit bisnis. Tujuannya apa? Nyari profit Pak. Lah, kalau ini cost per unitnya itu sama dengan harga jualnya, dapat profit enggak? Kan gitu logik sederhananya. Oke, paham ya? Dan ini adalah ending inventory untuk masing-masing produk. Paham? Oke, itu inventoriable cost. Kemudian saya balik lagi ke sini. Jadi COGS itu nama lainnya inventoriable cost tadi. Kemudian nama lain yang kedua dari COGS itu adalah manufacturing cost atau production cost. Nah, kita tahu bahwa yang namanya manufacturing cost atau production cost itu intinya unsurnya ada 3 komponen, yaitu DM, DL, dan FOH. Oh, berarti ada DM, DL, dan FOH-nya dong Pak. Jelas ada. Ini dia. Saya kasih judul, namanya adalah manufacturing cost. Ya, manufacturing cost. Yang pertama DM, direct material. Direct materialnya tadi X, Y, dan Z ya, bukan produk A, B, dan C. Direct materialnya X, Y, dan Z. Produk A memerlukan 12 unit material X dalam rangka untuk menghasilkan 1 unit produk A. Ini kan judulnya Material Quantity Requirements and Unit Cost. Kan gitu. Produk B dia butuh 3 unit material Y untuk menghasilkan 1 unit produk B.
Demikian juga produk C, dia butuh 1 unit material Z untuk menghasilkan 1 unit produk C. Terus material unit cost, ini artinya material X dia memiliki harga per unit, harga beli per unit $1. Sementara material Y $14 dan material Z dibeli dengan harga per unit $2,5. Paham ya? Berikutnya DL, direct labors. Direct laborsnya kita lihat di sini. Tadi departemen produksinya adalah ada 3 ya. Tadi ada cutting department, assembling department, dan finishing department. Kalau yang namanya direct labor berarti kan ini adalah upah tenaga kerja. Tenaga kerja, yang namanya tenaga kerja itu pasti manusia, pasti pekerja. Pekerjanya di sini adalah manusia atau orang. Kita lihat produk A untuk menghasilkan 1 unit produk A. Ini kan judulnya Labor Time Requirements and Departmental Labor Rates. Untuk menghasilkan produk A, maka cutting department harus berproses selama 0,5 jam. Kemudian assembling department akan berproses selama 2,5 jam. Dan untuk menghasilkan produk A per unitnya, finishing department akan bekerja atau berproses selama 0,8 jam. Maksudnya gitu. Saya ulang lagi, untuk produk C, untuk menghasilkan 1 unit produk C, di cutting department dia akan berproses selama 0,375 jam. Assembling department demi menghasilkan 1 unit produk C dia akan berproses 1,75 jam. Dan di finishing department dia akan bekerja selama setengah jam untuk menghasilkan 1 unit produk C. Itu cara bacanya seperti itu. Kemudian rate per labor hour. Untuk setiap 1 jamnya, saya ulang, untuk setiap 1 jamnya cutting department membebani biaya sebesar $8. Untuk setiap 1 jam kerja, assembling department akan membayar $10 kepada para pekerjanya, dan finishing department akan mengeluarkan biaya $9 untuk diberikan kepada pekerjanya sebagai upah dalam rangka dia bekerja mengubah material XYZ menjadi produk A, B, dan C. Dapat dipahami ya? Nah, kalau berarti Pak, kalau kita berbicara direct labor, maka di sini ada basis untuk memberikan upah dalam rangka mengeluarkan total direct labor cost-nya dong Pak. Iya. Basisnya apa kalau di sini? Basisnya di sini adalah hour, jam. Sehingga jamnya disebut sebagai direct labor hour atau disingkatnya DLH. Bahasa Indonesianya jam TKL, tenaga kerja langsung. Tapi kita di sini pakai DLH ya, jangan pakai TKL. Oke. Itu direct labor. Kemudian yang ketiga, komponen biaya produksi atau manufacturing cost-nya tentunya adalah manufacturing overhead atau FOH, factory overhead. Familiar disingkat sebagai FOH, factory overhead. Nama lainnya adalah manufacturing overhead atau indirect manufacturing cost, sama aja. Oke, kita lihat di sini. Di sini adalah rincian biaya overhead FOH. Ada indirect material, indirect labor, employee fringe benefits, small tools, dan lain-lain. Pokoknya ini adalah merupakan biaya produksi yang bersifat tidak langsung, dikelompokkan jadi satu, di-grouping jadi satu, disebut sebagai factory overhead. Nah, factory overhead ini, tadi kan departemen produksinya kan ada 3. Berarti FOH-nya dikeluarkan oleh 3 departemen produksi dong Pak. Yes, definitely. Yaitu cutting, assembling, dan finishing. Lantas, masing-masing biaya FOH ini ada yang sum of this cost ini bersifat fixed atau tetap, dan sebagiannya lagi ada yang bersifat variabel atau variable cost. Pembahasan mengenai fixed dan variable cost akan kita bahas di topik yang berikutnya, topik yang lain. Saya akan bercerita panjang lebar secara mudah mengenai konsep mengenai fixed dan variable cost. Lagi-lagi tidak boleh dihafal. Oke, demikian juga assembling department. Dia ada biaya yang bersifat fixed dan ada biaya yang bersifat variabel.
Finishing department gimana Pak? Sama, ada yang bersifat fix dan ada yang bersifat variabel. Dan perhatikan di sini judulnya. Judulnya adalah budgeted FOH. Kenapa budgeted? Ingat posisi kita di awal periode. Ini bukan FOH yang sesungguhnya terjadi. Ini baru merupakan FOH yang dianggarkan, bukan realisasi. Masih merupakan estimasi. Sehingga kata-katanya adalah budgeted. Kemudian di bawahnya ada keterangan lagi, estimated cutting department machine time required for each unit of product. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya gini. Jadi si cutting department ini, ya, cutting department ini dalam rangka menjalankan aktivitas pemotongan itu ternyata dia mengoperasikan mesin yang memotong-motong raw material, direct materialnya dipotong-potong. Yang motong siapa? Yang motong itu mesin. Ya, sebagian besar dikerjakan oleh mesin. Ada orangnya enggak Pak? Yo ada di situ. Kan tadi ada direct labor hour. Ya, departemen cutting di sini kan ada jam tenaga kerja langsungnya juga. Ada orangnya dong Pak, berarti di sini ada. Loh Pak, tapi kok ini estimated cutting department machine time required for each unit of product untuk departemen cutting. Ya enggak apa-apa toh. Berarti di departemen cutting ini ada tenaga mesin juga dong Pak, ada. Makanya di sini ada istilahnya namanya adalah machine time in hours atau disingkat namanya machine hours. Kalau tadi DLH namanya adalah direct labor hours. Kalau di sini di departemen cutting, khusus departemen cutting, machine time in hour disingkat MH. Namanya machine hours. Untuk menghasilkan satu unit produk A dibutuhkan mesin pemotong harus bekerja selama 0,8 jam. Kalau yang ini maksudnya untuk menghasilkan satu unit produk C, maka mesin pemotong di cutting departemen akan beroperasi selama 0,4 jam. Oke, paham? Ngerti ya? Oke. Nah, itu sudah ya, bicara tentang COGS atau inventoriable cost atau manufacturing cost-nya, datanya ternyata sudah lengkap ada di situ Pak. Oke. Gross profit, gross profit itu bukan akun. Ya, gross profit bukan akun. Ini enggak usah dibahas. Gross profit itu adalah hasil pengurangan dari sales minus COGS. Ini bukan akun ini ya, bukan akun. Jadi ada komponennya Pak? Ini enggak ada lah, ya. Yang ada komponennya di bawahnya yaitu OPEX, operating expense. OPEX terdiri dari selling expenses atau marketing expenses yang pertama, dan yang kedua ada general and administrative expenses atau biaya umum. Ya. Kita lihat apakah ada datanya. Oh ada, tapi datanya sedikit oh Pak. Oke, marketing expensesnya sekian, kemudian administrative expensesnya sekian. Dan ada keterangan tambahan informasi income tax rate-nya sebesar 40%. Oke, lengkap ya. Sudah lengkap semua data mengenai income statement-nya di sini sudah lengkap semua, dipaparkan tadi ya, mulai dari sales data sampai dengan apa tadi? Taxes, tarif pajak 40%. Enggak ada yang kelewat kan ya? Enggak ada. Ya, enggak ada. Perlu dihafal tidak? Oh, sama sekali tidak. Ya. Enggak ada yang harus dihafal. Nah kalau gitu sekarang kita sudah bisa menyusun budgeted income statement dong Pak. Yo iyalah, kita sudah bisa menyusun budgeted income statement. Nah kalau begitu penyusunan budgeted income statement ini tentunya kita harus mengisi ini satu persatu dong Pak. Mulai dari sales sampai dengan OPEX sampai dengan ketemu operating income-nya. Iya Pak, ya jelas lah. Kita harus menyisir itu satu per satu ya. Kita harus sisir ini satu persatu, biaya-biayanya apa aja yang terlibat di situ dan bagaimana menyusunnya. Nah, di bukunya Pak Charter untuk kita menyusun dalam rangka menyusun budgeted income statement ini ada bagan-bagan atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai schedule. Ada schedule atau bagan-bagan yang memerincikan perhitungan dalam rangka kita menyusun budgeted income statement, yakni mulai dari budgeted sales ya, budgeted sales atau sales budget,
di awal, paling awal, sampai dengan yang terakhir nanti akan ada budgeted income statement, schedule. Ya, jadi ada 13 schedule kalau tidak salah ya. Ada 13 bagan dalam rangka kita menyusun menghasilkan budgeted income statement. Oke, kita lihat satu per satu mulai dari atas ke bawah. Pak, berarti kalau kita akan melihatnya mengisinya satu per satu dari atas ke bawah, berarti Pak dalam rangka profit setting berarti kita menggunakan a posteriori method dong Pak. Jawabannya adalah iya. Kan tadi kan ada a priori method dan a posteriori method. Kan gitu. A posteriori method kan nanti profitnya ditentukan di akhir atau profit tidak ditentukan di awal. Yang a posteriori method. Berarti nanti kita menyusun schedule dalam rangka menghasilkan budgeted income statement ini kita menggunakan pendekatan a posteriori method dong Pak. Iya dong. Jelas. Ya, itu jelas. Kan tadi sudah saya bilang. Sebagian besar biasanya yang dipakai itu adalah a posteriori method. Artinya operating income ini akan dihasilkan di akhir. Ya, akan dihasilkan di akhir. Oke. Nah, langsung saja kan kita lihat sekarang ke schedule yang pertama. Bagian yang pertama dalam kita menyusun profit budgeting atau profit planning. Oke, kita akan nyusun profit budgeting atau profit planning. Yang akan kita buat yang pertama kalinya tentu saja adalah unsur dari income statement yang paling atas yaitu sales. Sehingga di sini schedule-nya atau bagannya disebut sebagai sales budget. Ya, saya ulang disebut sebagai sales budget. Ini sekali lagi jangan dihafal. Kalau kita mendengar istilah namanya sales budget, maka yang terpikir di otak kita, di pikiran kita, pasti ini berbicara tentang penjualan. Iya dong. Jelas itu. Kalau begitu, pertanyaan inti dari yang namanya sales budget itu apa? Pertanyaan intinya adalah how much sales revenue should be generated? Berapakah nilai total revenue from sales yang bakalan didapat oleh si perusahaan? Itu pertanyaan besar dari yang namanya sales budget. Berapa total revenue yang bakalan diperoleh oleh perusahaan? Oke, jangan dihafal. Terus gimana Pak cara tidak menghafalnya? Pahami basic konsepnya. Bahwasanya yang namanya sales, penjualan itu kan hasil perkalian dari harga jual dikali dengan berapakah kuantitas barang yang dijual. Atau dengan kata lain saya tulis sales sama dengan P kali Q. Ya. Atau selling price SP dikalikan QS, quantity sold, sama aja. Sales ini merupakan total revenue from sales. P ini merupakan price atau selling price. Q di sini adalah QS, yaitu quantity sold. Paham sampai di sini? Pak, ada QS, ada QP. Lain dong Pak, jelas lain. QS itu berbicara tentang jumlah barang yang dijual. Kalau QP, quantity produced, saya singkat QP, itu berbicara tentang jumlah barang yang diproduksi. Apakah sama Pak QP dengan QS? Ya enggak sama. Biasanya QP, quantity produced, itu lebih besar daripada QS. Kan gitu. Oke. Kemudian, apa sih tujuan akhir dari penyusunan sales budget schedule itu? Kan pertanyaan kita tuh itu. Output atau tujuan akhir dari penyusunan sales budget schedule itu apa sih? Nah, output atau tujuan utama dari penyusunan sales budget itu adalah untuk mengetahui ini total sales revenue. Sekali lagi saya ulang, tujuan utama dari yang namanya sales budget tentu saja untuk mengetahui atau menentukan berapakah total sales revenue si perusahaan ini dalam satu periode tertentu. Itu tujuan utamanya. Nah, data yang akan kita gunakan yang mana dong? Ya tentu saja adalah data penjualan atau sales data yang sudah tadi kita ulas ya. Nah, tadi kan sudah saya bilang toh, basic konsepnya adalah P kali Q. Ya, P-nya yang mana Pak? Price-nya. Loh, yang ini price-nya. Ini adalah selling price, sales price. Kemudian quantity QS-nya yang mana Pak? Ini QS-nya.
ya, rincian mengenai QS untuk masing-masing produk di masing-masing area pasar atau market. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, langsung saja kita lihat ke schedule pertama, sales budget. Ya, sales budget. Sales budget bentuknya kayak gimana? Oh, kayak begini, Pak, sales budget. Ini headingnya ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau menyusun laporan itu pasti terdiri dari dua bagian. Bagian heading dan bagian body. Laporan keuangan kan juga begitu toh. Income statement, ada headingnya Pak? Ada headingnya dan ada bodinya. Bodinya yang mana Pak? Body itu isinya mulai dari sales sampai dengan net income, itu body. Kalau headingnya itu keterangan yang kayak begini ini heading. Demikian juga sales budget punya heading tuh Pak, ada headingnya. Ini namanya Franklin Company Sales Budget for the year ending December 31st 20A. Oke, ini headingnya. Bodinya kayak gimana Pak? Ini bodinya. Kita fokus ke bodinya. Ya, kita fokus ke bodinya. Terus perhatikan, tujuan utama dari sales budget itu untuk mengetahui, memberikan informasi tentang ini, total sales revenue. Total sales revenue-nya si Franklin Company berapa? 4.550.000 dolar sepanjang periode tahun 20A. Oke, ngerti ya? Nah, ini perhitungan rincian. Produk A ini 4.000 unit terjual di East Market. Unit price-nya tadi kan 200, sehingga hasilnya 800.000 di penjualan produk A di East Territory. Di West Territory berapa? 600.000. Di total 1.400.000. Demikian juga produk B dan produk C. Produk C dijual di East Territory. Total penerimaan dari penjualan adalah 900.000. Di West Territory adalah 600.000 untuk produk C. Sehingga totalnya 1.500.000. Nah, total semua pendapatan dari produk A, B, dan C adalah sama dengan 1.400 ditambah 1.650 ditambah 1.500 sama dengan 4.550.000. Paham nih sampai di sini? Ngerti ya? Oke, ini adalah sales budget. Mudah ya? Mudah. Enggak usah dihafal, enggak ada yang dihafal di sini. Oke? Ini sales budget. Sudah paham? Jadi ini nanti total sales atau sales revenue yang 4.550.000 ini nanti kan akan kita masukkan, pada intinya akan kita masukkan di sini. Ya, yang 4.550.000 akan kita masukkan di sini. Ini hasil dari sales budget. Oke ya, dapat dipahami ya. Sekali lagi, tidak boleh dihafal. Itu schedule yang pertama, sales budget. Berikutnya kita masuk ke schedule yang berikutnya. Sekarang kita sudah masuk ke ranahnya si COGS ya, ranahnya si COGS. Nah, kita masuk untuk ranah COGS yang pertama kali, kita akan bahas mengenai namanya production budget schedule. Bahasa Indonesianya adalah anggaran produksi. Anggaran produksi ya. Anggaran produksi. Sekali lagi bahasa Indonesianya production budget itu adalah anggaran produksi. Kalau kita mendengar istilah namanya production budget atau anggaran produksi, maka yang terpikirkan di kita mestinya adalah, oh, nanti akan saya dapatkan informasi mengenai berapa sih perusahaan ini akan menghasilkan barang. Berapa unit kah barang jadi yang akan diproduksi oleh si perusahaan ini, oleh si Franklin Company. Itu. Kira-kira itu yang akan dimunculkan, yang akan diberikan informasinya tentang production budget ini. Sehingga pertanyaan terbesarnya adalah how many units of product should be produced by Franklin Company. Nah, pertanyaan ini akan dijawab di production budget. Basic konsepnya gimana? Jangan dihafal, sekali lagi jangan dihafal. Gunakan konsep keseimbangan atau equity concept. Gunakan konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan yang mana, Pak? Oke, perhatikan di sini. Ini kan berbicara tentang how many units of product. Yang saya kasih tanda petik quote and quote adalah units of product. Kalau namanya units of product itu berbicara tentang fisik atau nilai. Pasti berbicara tentang fisik barang. Oke, kalau berbicara tentang fisik barang, maka perhatikan ada barang letaknya di sisi input,
Ada barang letak di sisi proses, ada di sisi output. Oke. Ini kan berbicara tentang units of product. Kata kuncinya adalah produk. Produk itu letaknya di sisi input kah atau proses atau output? Jelas itu ada di sisi output. Sehingga kita akan melihat sisi output diwakili oleh akun yang bernama finished goods atau saya singkat FG. Jangan pernah dihafal ya. Dari tadi nggak ada loh ya yang kita menghafal. Oke, di sisi output itu ada diwakili oleh akun yang namanya finished goods atau saya singkat FG. Tandingkan juga, digabungkan dengan konsep periodicity atau periodisitas yang tadi sudah saya gambar di sini. Income statement itu kan periode ya. Perhatikan headingnya income statement, itu kan period. Bukan seperti headingnya si balance sheet. Kalau balance sheet itu specific date, bukan period. Kalau period berarti ada beginning, ada ending. Oke, balik lagi ke pembahasan kita yang ini. Kalau kita berbicara output side sehingga kita berbicara FG, maka bayangkan itu dalam satu periode pasti ada titik awal, beginning, dan ada titik akhir atau ending. Kemudian di tengah-tengah, di titik tengah, ngapain Pak? Ya perusahaan itu pasti akan berproduksi, ngasilin barang, dan ngejual barang. Udah gitu aja, tidak ada yang dihafal kan? Tidak ada. Sehingga kalau saya tulis dalam bentuk susunan secara portrait dari atas ke bawah, maka perhatikan FG beginning ditambah dengan FG produced itu pasti akan sama dengan FG sold ditambah dengan FG ending. Jadi ini jumlahnya akan selalu sama dong Pak. Iya, ini jumlahnya ini ditambah yang ini akan selalu sama dengan jumlahnya yang ini. Ya, akan selalu sama. Kenapa? Karena ini adalah sisi input, yang di sini ini adalah sisi output. Sisi inputnya adalah FG beginning dan FG produce. Sisi outputnya apa? FG sold dan FG ending. Paham? Oke, FG beginning kalau ditambah dengan FG produce itu hasilnya adalah FG available for sale. Nah, finished good available for sale nilainya berapa? Itu adalah hasil penjumlahan dari FG beginning dan FG produce atau hasil penjumlahan dari FG sold ditambah dengan FG ending atau sisi input sama dengan sisi output. Inilah yang disebut sebagai konsep keseimbangan. Jangan pernah sekali-kali dihafal. Camkan kata-kata saya. Belajar cost counting itu haram hukumnya untuk menghafal. Kalau Anda menghafal, maka siap-siaplah Anda mumet. Kalau Anda mumet, kalau berkuliah di STAN, silakan pikirkan untuk jalan keluar dari DO. Gitu. Ya, sekali lagi ini jangan pernah dihafal. Pahami. Berikutnya, kalau begitu, tadi kan pertanyaan basic question untuk production budget adalah how many units of product should be produced. Oke. Kalau begitu sekarang pertanyaannya adalah kalau begitu tujuan utama dari yang namanya production budget yang ini tadi itu apa dong Pak tujuan utamanya? Tujuan utamanya tentu saja kalau begitu adalah untuk memberikan informasi tentang berapa sih jumlah barang yang diproduksi. Sehingga tujuan akhir yang ingin kita peroleh dari kita membaca production budget adalah number of unit produced atau simpelnya QP, quantity produced. Berapa sih jumlah barang yang semestinya dibuat oleh si perusahaan? Ini yang akan dijawab di production budget. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, source datanya akan kita peroleh dari mana? Tadi ada sales budget yang sudah kita buat di sebelumnya tadi. Dan ada FG data, finished goods data. Tadi sudah saya tunjukkan, ada data itu. FG data yang mana Pak? Ini FG data. Ya, finished goods data. Ada kondisi awal dan ada kondisi akhir periode. Relevan toh dengan penjelasan saya? Ada FG beginning, ada FG ending. Nah sekarang bentuk dari production budget seperti apa Pak? Oke, tidak ada masalah. Bentuknya mudah dan ini juga tidak perlu dihafal. Kita lihat ya bentuknya. Bentuknya seperti ini. Yang ada di schedule 2 ini, yang digambarkan oleh Pak Carter ini
Ini sebenarnya adalah bentuk lain dari ini, konsep keseimbangan seperti yang sudah saya tulis dan sudah saya jelaskan di atas yang ini tadi. Lupa masa iya? Enggak percaya, kita lihat ya. Kita lihat. Yang pertama ditulis di sini adalah bagian body dari production budget adalah units required to meet sales budget. Lah ini kan sama aja dengan artinya adalah FG, finished goods yang dijual. FG yang dijual berapa? Jadi produk yang harus dijual, produk yang rencana akan dijual berapa sih? Produk A 7.000, produk B 11.000 unit, dan produk C 15.000 unit. Ini diperoleh dari mana? Dari sales budget. Ya, dari sales budget. Perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini. Unit yang mau dijual untuk produk A adalah totalnya 7.000, produk B 11.000 unit, produk C 15.000 unit. Ini yang akan rencananya dijual 7, 11, 15 A, B, dan C. Coba kita lihat. Betul toh? 7, 11, 15. 7.000, 11.000, dan 15.000. Ini adalah FG yang akan di-sold, yang akan dijual. Oke? Nah, kemudian at desired ending inventory. Kalau ini FG sold, ini kan adanya di sisi output. Ya tentu saja harus dimasukkan, dikelompokkan bersamaan dengan sisi output yang lainnya. Apa itu FG ending? Ditambah apa dikurang? Ya jelas ditambah untuk menghasilkan yang namanya output side quantity. Ya, output side quantity of product, of finished goods. Oke, sehingga dijumlahkan dengan desired ending inventory. 250, 200, 400 diambil dari mana, Pak? Yuk perhatikan di sini loh. Ini loh. Units in ending inventory untuk A, B, C adalah 2,5, 2, dan 4. Ini 2,5, 2, dan 4. Sehingga total units required, total unit yang dibutuhkan adalah 7.250A, B 11.2, dan C 15.4. Ini ibaratnya tadi yang AFS tadi, FG available for sale. Paham? Oke. Nah, kemudian yang akan kita cari dari production budget itu adalah FG produce atau quantity produce yang KP. Ini tadi kan KP saya tulis di sini, ya. Quantity produce ini adalah ujung-ujungnya hasil yang ingin didapatkan dari yang namanya production budget. KP, quantity produce. Quantity produce yang mana sih, Pak? Lo yang ini quantity produce nih. FG produced. Ya, FG produce. Finished goods yang diproduce-nya ini. Nah, sebelum ketemu FG produce tentunya, loh kan di awal periode sudah punya beginning inventory, sudah punya FG beginning yang ini. FG beginning. FG beginning dari mana, Pak? Ini datanya. Ya di sini. Ini kan beginning inventory 245. Ini 245 A, B, C 245. Paham? Kalau yang ini dikurangkan atau ditambahkan, Pak, ya dikurangkan. Ini tadi kan AFS, available for sale. Ini di sisi beginning, ada di sisi input, ya, input. Berarti FG produce-nya adalah FG AFS dikurangi dengan FG beginning. 7250 dikurangi 200 untuk produk A, 7050. Berarti jumlah quantity produce untuk produk A sepanjang periode tahun 20A ini adalah 7050 unit. Produk B-nya 10.800 unit harus dibuat sepanjang tahun 20A. Dan sebanyak 14.900 atas produk C harus dibuat di periode 20A. Sehingga ini yang saya kotakin merah ini, inilah merupakan ultimate goal of the production budget. Ya, ini adalah tujuan utama dari kita menyusun production budget, yaitu kita tahu berapa sih masing-masing kuantitas unit barang jadi yang harus diproduksi. Ya, berapa nih jumlah unit yang harus diproduce untuk masing-masing produk. Paham ya sampai di sini ya? Oke, ya paham sampai di sinilah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak ada yang dihafal, tidak boleh menghafal. Pahami untuk kita berbicara tentang masing-masing schedule ini, ya, maka pahami, jangan dihafal, pahami ya, pahami. Pahami apa? Oh, misalkan sales budget. Oh, berarti apa nih yang informasinya? Kan gitu yang pengen diperoleh. Ultimate goalnya dipahami.
Ultimate goal-nya untuk apa dipahami? Itu adalah jawaban dari pertanyaan atas setiap masing-masing schedule seperti yang sudah saya tuliskan di sini, pertanyaan. Kemudian basic konsepnya terapkan. Jangan dihafal. Oke, itu yang kedua. Schedule yang kedua yaitu production budget. Berikutnya adalah kita masuk ke COGS. Kita masih berbicara di COGS, bukan masuk ya. Memang kita sedari tadi di production budget ini kita sudah masuk COGS. Berikutnya kita bahas di sisi COGS, masih di komponen COGS, yaitu berbicara tentang direct material. Ini kan berbicara tentang quantity yang akan diproduce. Quantity yang akan diproduce berarti logik berpikirnya butuh raw material, atau dengan kata lain butuh direct material. Maka direct material itu nanti ada beberapa schedule ya. Direct material itu kan bersifat tangible ya, tangible. Kalau dia bersifat tangible, maka dia butuh ruang atau butuh store room atau warehouse. Kalau dia butuh ruang penyimpanan untuk menyimpan direct material, maka otomatis dia harus dibeli, kemudian disimpan, dipakai perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Kalau begitu, ada raw material beginning, ada raw material yang di purchase, kemudian ada raw material use digunakan, dan ada raw material ending. Gabungan dengan konsep timeline period konsep tadi. Awal, tengah, akhir. Oke. Kita lihat, yang pertama ada direct material in units budget schedule. Kata-katanya di sini adalah DM in unit budget. Kalau begitu, kalau ini ada kata-kata in unit, otomatis kita berbicara tentang quantity atau fisik barang, bukan nilai barang. Saya ulang ya. Kalau di sini ada kata-katanya berbicara tentang in unit, maka kita berbicara tentang fisik barang atau quantity, bukan berbicara tentang nilai barang. Nah, sehingga pertanyaan inti dari DM in units budget adalah how many units of DM should be used. Di schedule sebelumnya di production budget kan kita sudah tahu informasi tentang berapakah jumlah unit produk yang akan dibuat. Nah, pertanyaan berikutnya, logik berpikir selanjutnya adalah berapakah raw material yang dibutuhkan dalam rangka untuk memproduksi itu barang jadi, kan gitu. Nah, itu akan dijawab dengan DM in units budget. Sehingga pertanyaan intinya how many units of DM should be used. Nah, basic konsepnya adalah kalau basic konsep berbicara tentang DM in units itu adalah total DM units required, total direct material in units yang dibutuhkan adalah sama dengan quantity produce dikalikan dengan DMU, direct material unit. Direct material unit di sini maksudnya adalah untuk setiap satu unit produk jadi itu butuh berapa jumlah unit fisik DM. Maksud DMU di sini itu bukan harga direct material per unit, bukan. Karena ingat tadi in unit kita berbicara tentang quantity. Sehingga yang dimaksud dengan DMU kecil di sini maksudnya adalah ini untuk setiap satu unit produk jadi berapakah jumlah kuantitas unit raw material atau direct material yang dibutuhkan. Ini maksud DMU. Sehingga total direct material in units yang dibutuhkan, total direct material yang dibutuhkan adalah quantity produced. Ya, quantity produce dari mana Pak? Dari yang schedule sebelumnya yaitu production budget dikalikan dengan untuk setiap satu produk itu butuh direct material berapa sih kan gitu. Berapa unit sih gitu. Ya. Itu basic konsepnya. Sehingga kemudian ultimate goal, tujuan utama, tujuan akhir dari direct material in units budget tentu saja adalah untuk memberikan informasi mengenai total units of raw material, dalam hal ini adalah DM, total units of DM yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah barang dalam satu periode ke depan nanti. Oke, dapat dipahami itu ya? Oke.
Sehingga source datanya dapat kita ambil dari production budget yang kita sudah buat di schedule yang kedua yang tadi, dan dari data biaya produksi, manufacturing cost data. Oke. Manufacturing cost data kita ambil yang mana? Yang tadi ada namanya materials quantity requirements and unit cost. Untuk setiap satu unit produk A kan butuh dia material X 12, DMY 5, dan material Z 2 unit. Ini satuannya unit. Ini adalah cost per unit yang di bawahnya. Nah, yang dimaksud dengan DMU itu yang ini. Ini DMU yang tadi dari tadi saya bilang DMU. Ya, artinya adalah produk C membutuhkan 2 unit material Y. Produk B membutuhkan 1 unit material Z. Itu maksud dari DMU. Jadi untuk setiap produk ini membutuhkan direct material berapa unit kah? Kan gitu. Itu yang dimaksud dengan DMU. Oke, berikutnya kita sudah punya datanya, sales budget dan data ini. Maka kita bisa menyusun direct material in units budget. Ya, direct materials in unit budget. Gimana dong Pak? Berarti Pak, ya sudah, ini jangan dihafal ya. Perhatikan di sini, produk A. Produk A units to be manufactured adalah 7050. Tadi itu loh yang dari sini, ini kan. Jumlah produk A yang mau dibuat selama periode tahun 20A adalah 7050. Oke, 7050. Nah, untuk setiap satu unit produk A butuh material X berapa? 12, Pak. Ini kan 12. Oke, di sini 12. Berarti units of material required total DM yang dibutuhkan berapa unit? 7050 dikalikan 12 sama dengan 84.600. Oke. Ini adalah units of material X yang dibutuhkan dalam rangka untuk membuat produk A. Ini baru produk A loh ya. Dalam rangka membuat produk A sepanjang periode tahun 20A, yaitu 24600. Oke, kita lihat produk B. Produk B misalkan dia butuh material Y per unitnya adalah produk B, material Y per unitnya adalah dia butuh 3. Jadi kita lihat di sini 3. Kemudian material Y yang akan diproduce sepanjang tahun 20A berapa? 10.800. Apa iya, Pak? Loh iyalah. Nih 10.800. Kita kalikan, hasilnya adalah 32.400. Jadi sepanjang periode 20A ini nanti material Y akan dibutuhkan sebanyak 32.400 hanya untuk memproduksi produk B, hanya untuk membuat produk B. Produk C gimana? Produk C sepanjang tahun 20A nanti, lupa kok kata-katanya nanti. Lah iya, ini namanya budgeted. Sepanjang periode tahun 20A nanti, produk C akan membutuhkan material Z sebanyak 14.900 unit. Oke, sehingga kalau ditotal semuanya, material X yang dibutuhkan sepanjang tahun 20A adalah 264.400. Dari mana? 84.600 ditambah 86.400. For your information, itu bukunya Pak Charter salah. Kebanyakan nolnya, itu coret 1. Sehingga 84.600 ditambah 86.400 ditambah 89.400 sama dengan 26.0400. Material Z yang dibutuhkan sepanjang tahun 20A berapa, Pak? Ya ini 39.800 unit. Unit itu maksudnya kalau dia satuannya kilogram ya kilogram. Kalau dia satuannya meter ya meter gitu loh. Terserah. Dan ini sehingga yang saya kotakin ini adalah ultimate goal of the DM in units budget schedule. Ini adalah informasi terakhir yang ingin diproduce atau dihasilkan oleh yang namanya DM in units budget. Paham ya sampai di sini ya? Sehingga ini yang tadi ini yang bawah ini saya kasih keterangan, ini adalah KP dikalikan DMU. Ini adalah quantity produce, ini adalah DMU-nya tadi. Ini adalah quantity produce, ini adalah DMU. Ini quantity produce, ini DMU. Paham ya sampai di sini ya? Ngerti ya? Oke. Nah, ini kita sudah berbicara tentang DM yang dibutuhkan
satuannya adalah unit. Berarti berbicara tentang DM tapi tentang fisik barangnya. Fisik material X, Y, dan Z. Oke, berikutnya. Kalau kita berbicara tentang fisik direct material, berarti kita harus membicarakan tentang juga berbicara tentang nilai atau value dari material X, Y, dan Z dong Pak. Jawabannya adalah iya. Kita akan membicarakan tentang nilai. Kalau fisik, barang satuannya adalah jumlah unit in units. Kalau nilai barang satuannya adalah satuan mata uang. Bisa dolar, bisa rupiah, bisa baht, bisa ringgit, and etc. Dan yang lain-lainnya lagi. Oke. Nah, pembicaraan kita masih tentang topik direct materials, tapi kita berbicara di sisi value atau nilai. Nah, ini nilai atau value atas direct material diwakili dengan price. Price di sini bukan selling price, melainkan purchasing price, harga beli. Oke. Sehingga schedule atau bagan yang akan kita buat namanya adalah direct materials purchase budget. Anggaran pembelian direct material. Sekali lagi saya ulang, anggaran pembelian direct materials. Oke. Nah, pertanyaan inti dari direct material purchase budget tentunya simple aja, yaitu berapakah direct material yang harus dibeli? How many direct material should be purchased? Nah, itu yang akan kita cari jawabannya dengan kita menyusun DM purchase budget. Ya, DM purchase budget. Basic konsep yang digunakan apa Pak? Basic konsep yang digunakan itu adalah sama seperti yang tadi. Yang akan kita gunakan basic konsepnya adalah equity concept. Oke, kita akan berbicara tentang equity concept. Equity konsepnya, ya, equity konsepnya di sini DM beginning, DM purchase, DM use, DM ending. Kalau yang tadi itu kan FG ada di sisi output. Nah, yang tadi ini berbicara di production budget, ini kan berbicara di sisi output. Nah, kita berbicara DM itu adanya di sisi input, proses atau output? Jelas input dong Pak. Oh ya sudah, kalau gitu kita berbicara di sisi input. Sehingga saya tulis di sini adalah input side. Input side untuk DM, ya, input side untuk DM ada DM beginning, DM purchase, DM used, dan DM ending. DM beginning dan DM purchase ini adalah input, DM used dan DM ending ini adalah output. Sehingga nanti kita akan aplikasikan dalam bentuk schedule, ya, dalam bentuk schedule-nya seperti ini, ya, dalam bentuk schedule-nya seperti ini, dan ini akan terimplementasikan. Oke, saya ulas dari atas dulu sebelum masuk ke situ. Nah, Pak, equity konsepnya yang di sini ini berbicara tentang unit fisik ataukah tentang nilai? Kalau yang ini berbicara tentang unit fisik. Ya, ini berbicara tentang unit fisik. Saya ulang sekali lagi. Ini berbicara tentang unit fisik. Lah, Pak, ini kan direct material purchase budget schedule atau DM purchase budget. Kalau begitu kan berbicara tentang price. Price itu kan nilai. Loh Pak, kok bagaimana Pak? Oh ya enggak ada Pak. Enggak masalah. Ya, equity concept itu sama aja mau diterapkan di physical flow ataukah diterapkan di cost flow, sama aja. Sama-sama seimbang, ya. Baik dari sisi jumlah fisik maupun jumlah nilai barang. Nah, tapi ini yang nanti akan kita terapkan di sini adalah tentang jumlah unit fisik atau kita lihat di physical flow-nya, ya, physical flow-nya. Ultimate goal, sehingga ultimate goal dari DM purchase budget tentu saja adalah total cost of DM purchase. Berapakah total cost atas DM yang dibeli untuk yang di purchase? Berapa total direct material yang dibeli untuk sepanjang periode tahun 20A nanti? Source datanya dari mana? DM in unit budgets dan inventory DM data.
Oke, tadi kan di awal kita sudah punya data yang seperti ini ya tadi ya, materials X, Y, dan Z ada di kondisi beginning dan ada di kondisi endingnya berapa masing-masing jumlah unit fisiknya. Kemudian kita juga punya data mengenai harga beli untuk setiap masing-masing material X dan Y dan Z untuk setiap satu unitnya dibeli dengan harga berapa. Sehingga itu adalah unit cost. Oke, langsung saja kita terapkan di sini. Schedule yang keempat, purchases budget. Ya, purchases budget. Perhatikan di sini. Kita terapkan equity concept. Di sini yang ditulis pertama kali adalah units required for production dari schedule yang ketiga. Tadi kan kita di DM in unit budget kan kita sudah tahu informasi ya tentang units berapakah DM yang dibutuhkan untuk produksi. Sudah kita ketahui tadi ya. Jadi material X 260 400 apa iya Pak? Perhatikan tadi kan 260 400 ya. 260 400 di sini. Material Y berarti 97450 apa iya Pak? Oh iyalah 97450. Ini satuannya masih unit ya, bukan dolar. Kemudian material Z 39800 apa iya Pak? Iya, 39800 ya, 39800. For your information, harap jadi perhatian juga bukunya Pak Charter salah ya. Lagi-lagi bukunya Pak Charter salah di schedule 4. Di schedule 4 di bukunya Pak Charter itu tertulisnya 206400. Mana nih schedule 4? Coba kita cek supaya saya tidak dikatakan memfitnah. Nah, perhatikan di sini. 206400 salah ya. Di schedule 3 berapa material X yang dibutuhkan, bukan 206400. Coba perhatikan nih kan, jelas-jelas nih material X dibutuhkan adalah 26400 bukan 206400. Berarti Pak Charter salah dong Pak, keliru Pak Charter ya. Pak Charter salah, jadi saya nggak fitnah ya, nggak fitnah, emang Pak Charter salah kok. Oke. Dah, ini merupakan DM yang digunakan ya untuk produksi. Saya tulis di sini kan DM used. Jadi ini adalah direct material yang akan dibutuhkan dalam proses produksi sepanjang periode 20A. Tahun 20A adalah sekian. Material X sekian, Y sekian, Z-nya 39800. Paham ini ya? Oke. Berikutnya adalah add desired ending inventory. Sama, ini kan sisi output, berarti ditambahkan juga dengan sisi output yaitu ending inventory of direct material ya, DM ending. Berapa? 40.000, 12.000, 2.500 dari mana Pak? Yang dari yang di sini. Units in ending inventory ini. Oke. Dijumlahkan, dikasih informasi namanya oleh Pak Charter quantity required. Total quantity requirednya adalah 300 400, 109450 dan Z-nya 42300. Ini sama aja artinya adalah DMA2. DMA2 itu maksudnya direct material available to use. Saya ulang, direct material available to use. Direct material yang siap untuk dipakai, digunakan, totalnya adalah masing-masing sekian. Atau quantity of DM required during this period adalah masing-masing sekian. Oke. Kemudian less beginning inventory. Beginning inventory kan DM beginning yang ini. Less beginning inventory. Inventory di sini maksudnya adalah material, raw material atau DM, bukan FG. Beginning inventory 30, 10, 2 dari mana Pak? Lo dari yang ini. Units in beginning inventory kan 30, 10 dan 2. Ya. Dikurangkan atau ditambah? Jelas dikurang menjadi units to be purchased yang ini. Ya, units to be purchased atau direct material purchase. Sekali lagi ini sisi input. Ini sisi input dan ini adalah sisi output. Berarti units to be purchased berapa Pak? Material X 270.400 unit, Y 99450 dan Z-nya 40.300 unit. Kan kita tahu, kita punya data unit cost atau cost per unit, harga beli per unit material X, Y dan Z-nya masing-masing tahu. Dari mana Pak ini? Sehingga total nilai pembelian atas DM yang harus dikeluarkan oleh Franklin adalah untuk beli material X 270.400 dikalikan dengan 1 cost per unitnya sama dengan sekian, 99450 dikalikan 14 untuk material Y sekian, material Z-nya totalnya 10750. Sehingga total anggaran uang
yang harus disiapkan, yang harus disediakan dalam rangka untuk membeli ketiga material ini adalah di tahun 20A, di sepanjang tahun 20A adalah 1.763.450. Ini penambahan dari ketiga jumlah ini. 1.763.450. Dan inilah yang merupakan ultimate goals of DM purchase budget schedule. Atau dengan kata lain, inilah hasil akhir, output utama dari yang namanya DM purchase budget. Ini purchase budget di sini maksudnya adalah DM purchase budget, ya, direct material purchase budget. Paham sampai di sini? Oke. Ini sekarang menunjukkan yang ini menunjukkan nilai. Kalau tadi yang di sini menunjukkan jumlah fisik nih. Ini jumlah fisik. Loh Pak, kok di sini kok jumlah fisiknya nggak ditambahkan Pak? 26400 ditambah 97450 ditambah 39800 gitu. Nggak ditambahkan di sini. Kalau ini di sini kan ditambahkan Pak. Nih, di sini kan ditambahkan. Loh kok yang di sini kok nggak ditambahkan Pak? Ya, di sini nggak ditambahkan sih Pak. Di sini Pak, ini total jumlah unit barang sebagai raw material yang harus dibeli, kok ini nggak ditambahkan. 2640 400 tambah 97450 tambah 39800. Kok nggak ditambahkan Pak? Ya nggak ditambahkan. Logiknya bagaimana kok ini ditambahkan? Nggak make sense. Ini 2640 260400 ini adalah material X, 9745 Y, 398 Z. Perhatikan kalau ada kalimat matematika 3X ditambah 2Y ditambah 5Z hasilnya berapa? Ya tetap aja 3A 2Y 5Z, nggak bisa ditambahkan kan gitu. Sama aja di sini. Kenapa ini tidak ditotal gini Pak? Ya karena materialnya beda-beda. Ini ibaratnya adalah X, ini Y, ini Z. Ini X, ini Y, ini Z. Kalau ditambahkan hasilnya apa? Ya nggak bisa gitu. Sementara yang ini, loh Pak, ini kok bisa ditambahkan? Loh iya bisa ditambahkan ini ketiga-tiganya. Kenapa? Satuannya sama-sama dolar. Paham? Ini 270.400 dolar, ini 1.392.300 dolar, ini 107.50 dolar. Ditambahkan bisa Pak? Oh bisa. Lah ini hasilnya. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berikutnya sekarang. Ini berarti sudah ketemu ya hasil dari DM purchase budget. Ini pasti nilai satuan mata uang yaitu dolar. Kalau kita sudah ketemu DM yang akan dibeli, ya, DM yang akan dibeli berapa sudah ketemu, maka pertanyaan berikutnya adalah DM yang akan digunakan atau dipakai. Berapakah direct material yang akan dipakai sepanjang periode 20A? Gitu. Berapakah DM yang akan dipakai sepanjang periode 20A? Kan dibeli belum tentu dipakai. Ingat tadi direct material itu tangible asset. Kalau begitu dia butuh disimpan untuk kemudian diambil sedikit demi sedikit untuk dipakai. Oke. Kalau begitu, tadi ada pembelian Pak, DM purchase budget. Oke, ada pembelian. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah pembelian itu pasti akan digunakan semuanya? Jawabannya adalah tidak. Berarti yang dibeli belum tentu dalam satu waktu itu semuanya akan dipakai. Sehingga pembelian tidak sama dengan pemakaian. Berarti kalau ada direct material purchase, karena tidak sama antara pembelian dengan pemakaian, maka ada selain ada direct material purchase, ada direct material used budget. Ya, atau dengan kata lain ini namanya di Pak Charter adalah cost of material required for production budget. Kalau di Pak Charter ini panjang nih namanya nih. Ya, namanya yang ini. Cost of materials required for production budget. Cost of material required for production budget. Saya menyingkatnya lebih enak supaya lebih mudah dipahami adalah DM cost budget. Selesai ya. Selesai gitu loh. Lebih enak dipahami itu enak gitu loh. DM cost budget schedule. Jadi berapa sih komponen biaya yang bernama direct material yang akan dikeluarkan oleh si Franklin Company sepanjang tahun 20A. Oke, paham itu ya? Oke, dibeli tidak sama dengan dipakai. Nah, sekarang kita membahas tentang yang dipakai.
Sehingga pertanyaan intinya adalah how many direct material cost should be assigned for production. Berapa sih nanti komponen biaya yang bernama direct material yang akan dibebankan oleh Franklin Company di sepanjang periode tahun 20A. Itu pertanyaan besarnya dari yang akan dijawab oleh si DM cost budget. Basic konsepnya adalah total DM cost adalah total DM units required dikalikan dengan cost per unit. Simple kan ya ini kan? Kan tadi kan ada diketahui cost per unitnya kan gitu. Tinggal dikalikan saja dengan berapa unit yang dibutuhkan yang akan dipakai sepanjang periode tahun 20A atas masing-masing komponen material X, Y, dan Z. Kan jadi total DM cost selesai. Oh simple ya Pak, simple. Sehingga ultimate goal of direct material cost budget, tujuan utama dari DM cost budget adalah untuk memberikan informasi mengenai total cost of DM use. Berapa sih komponen biaya bernama direct material yang akan dibebankan oleh Franklin Company di tahun 20A. Itu pertanyaan yang akan dijawab dengan kita menyusun DM cost budget. Data sumbernya dari mana? Dari DM in units budget tadi yang sudah kita susun, DM in units budget dan manufacturing cost data. Manufacturing cost data tuh yang ini. Tadi kan ada harga beli per unit. Nah, ini merupakan cost atau harga perolehan dari masing-masing material X, Y, dan Z. Ini adalah unit cost. Saya singkat UC. Ini adalah unit cost. Nah, ini yang akan kita pakai. Sehingga kita bisa menyusun DM cost budget atau kata Pak Carter cost of material required for production budget, kepanjangan. Dah saya singkat menjadi DM cost budget. Oke, perhatikan. Tadi material yang dibutuhkan X, Y, dan Z. Kemudian produknya ada 3, produk A, B, dan C. Oke, units of material required for production atau DM yang dibutuhkan untuk proses produksi sepanjang 20A, sepanjang tahun 20A, material X-nya adalah 84600. 84600 yang mana Pak? Ini Pak yang dibutuhkan. Tadi yang fisik. Ya, yang ini. Mana tadi? Bukan yang ini. Kok malah kebablasan. Tadi ada 84600 units of material required untuk produk A, yang ini ya. Produk A membutuhkan material X sepanjang periode 20A adalah 84600 yang ini. Kemudian nanti si produk A akan membutuhkan material Y 35250. Kemudian produk A akan membutuhkan material Z 14100. Apakah begitu Pak? Oke, kita lihat. Yang ini. Ya kan? 84600, 35250 dan 14100 yang ini. Kemudian cost per unitnya tadi sudah ada dari sini 114,2,5. Oke, 114,2,5. Ya kan tinggal kita kalikan saja toh. Sesuai dengan basic konsep yang sudah saya tulis di sini. Total DM cost adalah total DM units required dikalikan dengan cost per unit atau UC yang ini. Oke. 114,2,5 dikalikan masing-masing. Hasilnya material X dibutuhkan untuk produk A, dibebankan untuk produk A sepanjang 20A adalah 84600. Material Y dibebankan atas produksi produk A sepanjang 20A adalah 49350 dan material Z akan dibebankan dalam rangka menghasilkan produk A sepanjang tahun 20A adalah 35250 sehingga total cost of DM yang akan dibutuhkan dalam rangka menghasilkan produk A nanti setahun tahun 20A adalah $613.350. Ya ini yang tadi sudah saya tulis rumusnya DM units required dikalikan UC itu yang ini. Demikian juga untuk produk B membutuhkan material X, Y, dan Z totalnya adalah 567.000. Kemudian produk C sepanjang tahun 20A juga akan membutuhkan material X, Y, dan Z totalnya adalah 543.850. Kemudian kalau kita ingin tahu berapa sih total nilai material X yang dibutuhkan sepanjang periode 20A tadi, ya ini nilainya 264.400 yaitu 84600 tambah 86400 tambah 89400 sama 260.400. 260.400.
ya, 260.400 seperti yang tadi sudah kita bahas. DM budgetnya tadi kan 260.400 untuk material X, Y-nya 97.450. 97.450. Oh, bukan yang ini. Kalau yang di sini ini adalah total cost of material required for production. Ini yang material X-nya tadi 260.400 sudah dijumlahkan semua, 846 tambah 86400 tambah 89400 sama dengan 260.400. Kemudian material Y yang dibebankan sepanjang periode 20A adalah 493.500 ditambah 453.600 ditambah 417.200 sama dengan 1.364.300. Coba kita cek benar atau salah. 500 tambah 600 berarti 1.100 tambah 200 300. Oke, betul. Kemudian jumlah material Z yang diperlukan sebagai DM untuk sepanjang tahun 20A adalah 35.250 ditambah 27.000 ditambah 37 250 sama dengan 99.500. 250 tambah 0 tambah 250 sama dengan 500. Oke, udah betul. Sehingga ketiganya ini kita jumlahkan semua ke samping, hasilnya sama yaitu 1.724.200. Nah, 1.724.200 ini adalah DM, total DM yang akan dibebankan, ya, total DM yang akan dibebankan sepanjang tahun 20A. 1.724.200. Pasti ini beda dengan DM yang di purchase. Coba kita lihat DM yang dibeli totalnya berapa. Nah, ini total DM yang dibeli adalah 1.763.450. 17.63.450. Beda ya. Yang dibeli berapa tadi? 17.63.450. Yang dipakai 17.24.200. Yang dibeli lebih besar daripada yang dipakai. Berarti dia punya saldo akhir. Saldo akhirnya ada, Pak? Yuk, ada. Ini kan dia punya saldo akhir toh. Mana tadi? Di ending, fisik ending. Material X, Y dan Z masing-masing dia punya saldo akhir di sini. Oke. Paham ya? Jadi beda loh antara DM purchase dan DM used. Jadi saya ulang lagi, schedule 5 ini berbicara tentang DM used, ya, DM used atau DM cost budget. Sementara schedule 4 ini berbicara tentang DM yang dibeli, DM purchase budget, ya. Saya singkat di sini namanya adalah DM purchase budget. Sementara schedule 5 namanya adalah DM cost budget. Yang dibeli jumlahnya sekian, lebih besar daripada yang dipakai jumlahnya sekian. Oke, dapat dipahami sampai di sini? Oke. Kalau begitu pembahasan kita tentang teknis implementasi atas penyusunan budgeted income statement di part yang kedua kita sudahi sampai di sini dulu, yaitu sampai ke direct material, ya. Direct material selesai. Kita lanjutkan untuk conversion cost-nya sampai dengan berikutnya ke budgeted income statement-nya di part berikutnya, ya, yaitu di part yang ketiga. Oke, see you next time. Terima kasih.